adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan baik ya adik-adik. Nah, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala kasih dan setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saatnya bagi kami Bapa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semuanya, biarlah kami sungguh-sungguh bertumbuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita dari perjanjian lama, Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian dilanjutkan dengan Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah adik-adik, kakak hari ini berbicara tentang Musa ya. Musa itu telah diangkat anak oleh putri Firaun dan dia tinggal di Mesir adik-adik. Namun suatu hari Musa ini melihat bangsa Mesir, seorang Mesir memukul Israel ya, salah seorang Israel, dan itu adalah kaumnya. Sehingga Musa membalas, membunuh orang Mesir itu. Sehingga pada akhirnya adik-adik, Musa melarikan dirilah dari Mesir dan Musa ini melarikan diri ke padang gurun. Nah adik-adik, kamu tahu Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun adik-adik ya. Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Itu sangat lama ya adik-adik, si Musa tinggal di padang gurun. Dan dia suatu hari dia sedang menggembalakan dombanya dekat sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Horeb. Nah ketika Musa sedang menggembalakan dombanya dekat Gunung Horeb, maka Tuhan menampakkan diri adik-adik kepada Musa. Tuhan menampakkan diri dalam semak yang menyala-nyala. Di semak itu terdapat api yang menyala-nyala, tetapi tidak terbakar ya. Semak itu tidak terbakar adik-adik. Sehingga pada akhirnya Musa mendekati semak itu ya. Lalu Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan kasutnya atau melepaskan sandal atau sepatunya ya adik-adik, karena tempat di mana ia berdiri itu, tempat di mana Musa berdiri itu adalah kudus adik-adik. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kamu akan kupakai. Kamu harus memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Bangsa Israel harus keluar dari Mesir sebagai budak ya, karena bangsa Israel sudah terlalu lama menjadi budak di Mesir. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai Musa adik-adik ya, dia akan menolong Musa. Tuhan akan menolong Musa. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada Musa di dalam memimpin bangsa itu. Tetapi Musa sadar bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna. Musa ini dia tidak pintar berkata-kata adik-adik. Dia tidak bisa berkata-kata dengan lancar ya. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia membutuhkan seorang yang bisa membantu dia di dalam melakukan ya pekerjaan itu. Sehingga Tuhan menjawab bahwa Harun ya, saudara Musa itulah yang akan membantu Musa di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melalui cerita pada siang hari ini, pada hari ini adik-adik,
kita belajar bahwa kita harus selalu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah sungguh luar biasa sekali adik-adik. Sampai Musa disuruh untuk membuka sepatunya, kasutnya, ya. Karena tempat itu kudus. Tuhan itu adalah Maha Kudus adik-adik, ya. Kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus adanya. Kemudian yang kita pelajari yang kedua adik-adik, bahwa Tuhan tetap memakai Musa dalam kelemahan. Meskipun Musa tidak lancar berkata-kata, tetapi Tuhan tetap memakai Musa di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik, sama halnya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, Tuhan bisa memakai kita untuk menyatakan perbuatannya yang besar, ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya Tuhan mau supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anaknya mau melayani, ya, mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, meskipun dalam keterbatasan yang ada, ya. Apa yang kamu punya, ya, marilah berikan kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik hanya bisa untuk bernyanyi di gereja, ya, dengan suara yang pas-pas, tetapi Tuhan mengkehendakinya untuk kamu kesaksian, mari lakukanlah hal itu dengan penuh sukacita. Atau dalam hal belajar adik-adik, ya, dalam hal belajar, memang kita tidak semuanya sama, ya, kehebatannya dalam belajar, tetapi marilah memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui kemampuan yang kita miliki. Jangan pelit, ya, jangan pelit. Marilah kita senantiasa mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan saja, dan bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan papa mama atau orang lain yang ada di sekitar kita, tetapi kita melakukan sesuatu karena kita mau menyenangkan Tuhan. Kemudian adik-adik, yang perlu kita pelajari ketiga, bahwa Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan itu akan selalu berserta dengan kita, akan selalu memimpin kita, ya, apapun kondisi kita, asalkan kita mau datang kepadanya adik-adik. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang kekal, Dia adalah Bapa yang sempurna untuk kita. Nah adik-adik, itu saja ya cerita kakak hari ini. Semoga menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengarkan cerita ini. Kakak akan menutup cerita ini, namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk cerita yang sangat singkat pada hari ini, mengajarkan kami selalu bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau Tuhan yang Maha Kudus yang harus kami puji, muliakan, dan agungkan. Dan biarlah dalam segala keterbatasan kami, Tuhan bisa pakai kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar bagi banyak orang. Engkau juga akan menyertai kami dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menuntun kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, demikian untuk hari ini ya. Sampai bertemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.